Jumpa lagi dengan saya Ervina Lumban Gaon dari Universitas Palangkaraya jurusan Manajemen Pendidikan. Untuk kali ini kita akan melakukan vlog pembelajaran yang merupakan tugas dari dosen, yaitu tentang mata kuliah manajemen kelas. Adapun tema dalam vlog kali ini yaitu tentang dampak keluasan belajar di tengah masa pandemi COVID-19 itu sekarang. Oke, tujuan vlog ini yaitu memberikan bantuan kepada siswa, karena sekarang siswa itu sekarang dirumahkan atau belajar dari rumah. Inilah video pembelajaran saya. Selamat pagi buat adik-adikku sekalian yang ada di rumah. Kiranya untuk saat ini ibu berharap ya kalian sehat-sehat di rumah, dimanapun kalian berada tetap jaga kesehatan dan melakukan aktivitasnya dalam rumah. Untuk kali ini kita akan melakukan pembelajaran kita seperti biasa. Sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian sarana dan prasarana. Untuk kali ini kita akan membahas tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Tapi sebelumnya itu kita ibu akan memberikan materi singkat tentang COVID-19 ya. Oke, untuk saat ini kalian bisa melihat gambar ya yang ada dalam samping ini. Pertama ya, kalian pasti sudah tahu ya gambar yang ada di sini merupakan virus COVID atau COVID-19 ya. Pada saat ini sudah terkenal di seluruh dunia, bahkan di Indonesia sudah terjadi virus corona. Ibu akan memberikan materi tentang apa sih itu virus corona. Mungkin biasa saja, bukan dari ibu kalian sudah tahu apa itu virus corona, tapi ibu hanya mengingatkan sekilas saja, yaitu kalau virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan kita, dan gejalanya ini menyerupai flu seperti biasa, bisa demam, batuk ya. Untuk itu mari kita, untuk adik-adik di rumah, ibu mau mengajak kalian untuk menjaga kesehatan. Jikalau mau keluar selalu pakai masker, dan kalau bisa jaga jarak 1 meter. Itu yang dianjurkan pemerintah untuk yang dilakukan di pandemi COVID-19 ini. Adapun sejarahnya itu kita sudah tahu ya, kalian juga bisa lihat di internet ya sejarahnya itu. Pertama sekali COVID-19 ini tersebar di Wuhan, di kota Cina di Desember tahun 2019 lalu, dan penyebarannya itu bisa secepat mungkin. Indonesia kemarin terkena itu pada bulan Maret minggu ketiga, dan kita bisa lihat data dari internet atau di Google ya. Untuk saat ini angka kematiannya itu sangat tinggi. Di Indonesia sudah mencapai 1.000 jiwa meninggal, dan yang positif sudah mencapai 14.000 jiwa. Saat itu adik-adik di rumah, mari kita bantu orang tua kita lakukan aktivitas kita di dalam rumah. Jangan ya seperti biasanya kita tahu ada muda sekarang ya, kalau udah katanya libur itu saatnya kayaknya zamannya udah leha-leha. Jangan ya, kita ini sudah dewasa, sudah bisa melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Untuk itu mari kita jaga kesehatan, dan kalau bisa aktivitas dalam rumah kita lakukan seperti biasanya. Itu ibu mau mengajak ya 3B, belajar dari rumah, beribadah dalam rumah, bekerja dari rumah. Oke, itu saja pemberian materi singkat dari ibu terkait dengan virus corona. Oke, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Dalam hal ini ibu akan memberikan penjelasan atau materi ya terkait penjelasan pengertian. Yang pertama pengertian peralatan kantor serta ciri-cirinya, yang kedua pengertian perlengkapan, baru yang ketiga kita akan membahas tentang jenis-jenis perlengkapan kantor. Oke, yang pertama ibu akan memberikan penjelasan tentang peralatan kantor. Untuk peralatan kantor itu dari katanya saja kita sudah tahu ya, peralatan berarti itu alat yang kita gunakan untuk kantor-kantor. Kita ambil contoh ya, kalau peralatan dalam kantor kita ambil contoh, mungkin adik-adik sekalian pernah disuruh guru untuk pergi ke ruang guru ya, atau kantor guru. Kita bisa lihat di sana ya, alat-alat itu banyak jenis-jenis alat yang ada dalam kantor. Kalau ciri-ciri peralatan kantor ini, peralatan yang berat, besar, dan identik dengan barang yang mahal. Tapi pada umumnya ya, barang dalam kantor itu memang bukan semuanya mahal, tapi identik dengan barang yang sangat mahal. Oke, kita ambil contoh printer, mesin fotokopi, banyak lagi contoh yang ada dalam ruangan kantor guru. Oke, itu ya sekilas tentang peralatan kantor. Untuk yang kedua yaitu tentang perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu di mana itu bagian dari peralatan kantor. Artinya itu kalau ciri-ciri dari perlengkapan kantor itu kebalikan dari peralatan kantor. Karena perlengkapan kantor itu identik dengan barang-barang yang kecil, mudah dicari, mudah dipakai, dan jika mengalami kerusakan cepat diperbaiki. Sebagai contohnya itu, kita nggak usah pergi ke ruang kantor atau ruangan guru. Kita sekarang dalam tas kalian sendiri itu ada, misalnya contohnya itu yang boleh cari pulpen, pensil, penghapus, ya, alat-alat dalam buku itu termasuk juga dengan alat-alat yang sangat
kecil. Oke, Ibu akan memberikan sebagai contoh ya, atau istilahnya karena perlengkapan kantor ini selalu ada jika dikaitkan dengan peralatan kantor. Karena mereka ini peralatan berkaitan dengan perlengkapan kantor dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ibu kasih contoh ya, sebuah printer ya. Kalau printer ini kita masukkan sebagai kepala atau bagian yang paling terpenting dalam pencapaian kita nanti. Oke, dalam printer ini yang kita lakukan bagian-bagiannya itu banyak yang harus bagian-bagian yang ada terus banyak. Misalnya saat kita ingin memprint sesuatu atau misalnya guru memberikan tugas silahkan print ini, udah kita kan memprint, tapi ada alat atau pendukung tambahan yang kita berikan. Misalnya pada saat kita mau memprint, yang harus kita lakukan pertama itu mencari, yaitu yang pertama itu alat yang pertama itu alat itu kertas, tinta. Itu yang dimaksud dengan perlengkapan kantor barang yang identik yang kecil. Ini yang saling melengkapi satu sama lain. Itu yang sekilas tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Untuk yang kedua itu kita akan membahas tentang jenis-jenis perlengkapan kantor. Dan jenis perlengkapan kantor ini kita akan bahas ada 4. Yang pertama itu barang yang bergerak, barang yang tidak bergerak, barang yang berbentuk lembaran dan tidak berbentuk lembaran. Oke, Ibu akan membahas ya satu persatu. Yang pertama itu barang yang bergerak. Oke, yang barang yang bergerak ini kita akan bahas 2 macam juga. Yang pertama itu barang yang habis pakai dan barang yang tidak habis pakai. Oke, yang pertama itu barang yang habis pakai. Dari katanya saja kita sudah tahu barang yang habis pakai itu berarti barang yang pemakaiannya cuma sekali saja dan itu sudah habis. Bisa contoh, ini juga termasuk barang yang habis pakai. Atau yang ini lembaran-lembaran buku, map atau amplop. Pada saat kita memberikan surat atau pengantaran surat itu kita membuat itu amplop ya. Amplop itu cuma sekali pemakaiannya, tidak bisa dilakukan untuk berulang-ulang lagi. Oke, itu contoh lainnya. Ibu memberikan contoh pada umumnya saja. Kalian nanti bisa melihat di internet banyak sekali contoh-contoh barang-barang atau yang berbentuk atau yang habis pakai. Untuk yang kedua itu barang yang tidak habis pakai ya. Ini kebalikan dari barang yang habis pakai, di mana barang yang tidak habis pakai ini adalah barang yang pemakaiannya bisa dilakukan secara berulang-ulang dan tidak cepat habis pakai. Ingat ya, tidak cepat habis pakai. Oke, contohnya itu banyak yang barang tidak habis pakai. Kalau kita menghadapkan ke ruangan guru, tadi printer, mesin fotokopi. Kalau kita kembali ke ruang kelas kita, itu banyak kursi, papan tulis, meja guru, meja kalian. Itu banyak contohnya karena istilahnya kursi kita itu kan memakainya berulang-ulang. Kalau meja juga termasuk, jam dinding juga termasuk, atau istilah barang-barang yang ada dalam ruang kelas kita. Oke, itu aja contohnya. Baru yang ketiga kita akan membahas tentang barang yang tidak bergerak. Oke, barang yang tidak bergerak ini barang yang yang tidak bergerak. Berarti contohnya itu gedung atau tanah. Oke, contohnya itu yang kita kembali ke sekolah kita. Ada berbagai macam tanah atau gedung ya, gedung sekolah, gedung ruang kelas kita, ruangan TU, ruangan guru, ruang kepala sekolah, serta sekolah dan kamar mandi. Untuk yang selanjutnya itu tentang barang yang berbentuk lembaran. Untuk barang yang berbentuk lembaran ini, yang namanya juga berbentuk lembaran, itu kertas, buku gambar, apalagi buku gambar sama map juga termasuk ya. Untuk yang selanjutnya itu barang tidak atau berbentuk non lembaran, ini termasuk kebalikan dari lembaran juga. Contohnya itu yang tidak berbentuk lembaran, kita bisa lihat ini Ibu ada kasih contoh yang sangat cerita. Ini adalah pulpen, ini barang yang tidak berbentuk non lembaran ya, pengecualian dari yang berbentuk lembaran. Itu aja contoh yang Ibu berikan tentang jenis-jenis perlengkapan kantor. Oke, sebelum Ibu menyelesaikan pembelajaran kita saat ini, Ibu akan memberikan kalian video. Dan ini video penambahan materi pemahaman kalian. Oke, untuk video ini silahkan diamati dan dianalisis kembali. Oke, ini videonya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mesin kantor. Apakah yang dimaksud dengan mesin kantor? Mesin kantor atau office mesin merupakan alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan perkantoran yang bekerja secara magnetik, mekanik, maupun elektronik. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini.
Oke, itulah video yang diberikan tentang penambahan pengetahuan kalian tentang perlengkapan kantor dan serta jenis-jenis dan contoh-contoh perlengkapan kantor yang Ibu jelaskan tadi. Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan tugas pribadi untuk kalian masing-masing. Tugas ini sangat mudah ya. Tadi kita membahas tentang perlengkapan atau peralatan kantor. Untuk itu Ibu mau mengajak kalian melakukan tugasnya itu menganalisis jenis-jenis perlengkapan apa saja yang ada dalam rumah dan mengaitkan ke jenis apa saja perlengkapan kantor itu. Kan tadi kita sudah membahas 4 jenisnya. Ya udah, misalnya Ibu kasih contoh deh. Ibu mengasih contoh barang yang bergerak, barang yang tidak habis pakai. Ibu kasih contohnya itu sangat banyak dalam rumah kita. Perabot dalam dapur itu termasuk meja makan, kursi ya. Itu karena kita melakukan itu atau memakainya itu secara berulang-ulang. Oke, tugas ini silakan diketik dan dikumpulkan ke Ibu melalui via grup kita. Dan jika masih ada yang tanyakan nanti bisa juga dilakukan via grup ya. Kita share melalui via grup, itu bilangnya via grup kita itu. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan materi untuk minggu depan ya. Pembahasannya itu kita akan membahas tentang interior kantor. Untuk itu mari adik-adik membahasnya, mencari internet atau di Google interior kantor itu apa, jenis-jenisnya apa. Di internet itu banyak, cari referensi sebanyak-banyaknya. Untuk minggu depan Ibu akan lebih mudah menjelaskan dan memberikan materi terkait itu. Untuk sebelum Ibu menutup, Ibu memberikan sedikit motivasi ya untuk adik-adik di rumah terkait pandemi COVID saat ini. Ibu bukan mengatakan ini bukan ujian dari Tuhan, bukan, tapi untuk itu mari kita membenahi diri sendiri, melakukan perubahan dalam diri kita sendiri. Kalau perubahan yang terjadi itu kita sendiri yang melakukan, bukan dari orang tua. Mungkin saja adik bilang ya pada saat nanti nonton ini, bukan Bu, kalau perubahan diri kita itu berasal dari orang tua atau teman atau bahkan pacar, mungkin ya itu bisa saja, tapi itu merupakan bukan bukan dari diri kita sendiri, tapi itu mereka itu memberikan sebagai dorongan atau motivasi kepada kita. Istilahnya itu kalau perubahan yang ada itu perubahan yang harus kita lakukan itu dari kita sendiri. Oke, untuk itu Ibu mengharapkan kalian mengingat sekali lagi 3B, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Mari kita jaga kesehatan. Dan untuk akhir kata, Ibu mengucapkan jika ada kata tutup kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa untuk minggu depan. Terima kasih. Selamat siang.